Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim. Tapi sebelum itu, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, silahkan teman-teman membaca doa sebelum belajar supaya kita lebih berkah dan juga lebih masuk otaknya nanti materinya. Jika sudah, silahkan teman-teman isi presensinya di Google Classroom ya. Dan di situ ada materi yang sudah Bapak siapkan. Nah, teman-teman boleh mendownloadnya dan juga menyimpannya untuk suatu waktu untuk dibaca kembali supaya bisa belajar sendiri ya. Nah, kita langsung saja ya ke materinya, yaitu sholat fardu. Nah, teman-teman pasti tahu kan sholat fardu itu apa? Sholat yang wajib, kan fardu itu wajib. Nah, yang jadi pertanyaan, teman-teman tahu nggak sih tujuan dari sholat fardu itu apa, manfaatnya apa, kenapa ada sholat fardu dan sejarahnya seperti apa? Nah, di sini kita akan bahas itu. Tapi sebelum ke situ, kita akan bahas dulu nih pengetahuan dasar sholatnya itu sendiri. Coba teman-teman, sholat itu ada berapa? Ada berapa waktu sholat wajib kan ya? Biasanya kita sebut apa? Sholat 5 waktu. Betul, 5 waktu ya. Yang pertama apa? Subuh. Yang kedua zuhur. Yang ketiga asar. Yang keempat maghrib. Yang kelima isya. Itu sholat wajib 5 waktu. Nah, rakaatnya yang ada berapa aja? Subuh berapa? 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 4, buka 3, 5, isya itu berapa? 4 juga. Nah, biasanya kita anak-anak muda sekarang nih, nantranya nih dibikin jadi kode loh. Apa itu kodenya? Jadinya 2, 4, 4, 3, 4. Nah, silahkan tuh yang mau jadi kode HP biar kodenya lebih islami dikit lah. Nah, setelah itu sholat itu ada loh di rukun Islam. Masih ada rukun Islam, rukun iman. Rukun Islam yang pertama syahadat. Rukun Islam yang kedua sholat. 3 zakat. 4 puasa. 5 naik haji. Nah, ada di kedua ya. Nah, itu salah satu alasan kenapa sholat wajib, karena ada di rukun Islam. Rukun Islam sholat, syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Oke, itulah pengetahuan dasar dari sholat itu sendiri. Nah, kita mulai dari sejarahnya ya. Sejarah sholat 5 waktu. Teman-teman tahu nggak? Dulu itu bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Itu pada kisahnya Rasulullah ketika Isra Mi'raj atau bisa dibilang katakan naik ke langit ke-7. Nah, itu ketika Rasulullah menawarkan ya, lebih ke ya menawarkan lah bisa dibilang. Allah itu awalnya memberi kita dengan mengamanatkan Rasulullah itu 50 waktu. Bayangkan 50 waktu. Sehari aja ada 24 jam. Bisa jadi setengah jam sekali. Jadi setiap setengah jam kita harus sholat. Nah, mulianya Rasulullah itu, Rasulullah paham umatku ini tidak sanggup. Karena itu sama Rasulullah tawar lagi. Makanya dengarkan jasanya, Rasulullah bolak-balik ke langit ke-7 bukan hanya ya, untuk menawarkan meminta keringanan pada Allah supaya sholat itu diringankan kembali. Nah, dari 50, 30, 20 sampai 5 sekarang. Nah, itu perjuangannya Rasulullah sampai membela kita supaya bisa sempat untuk sholat kembali kasih kepada Allah. Nah, itu sejarah awal mulanya. Dulu 50, sekarang 5 waktu. Nah,
Selanjutnya pengertian sholat itu sendiri. Sholat itu kan ibadah. Nah, bisa dikatakan sholat itu adalah cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk meminta pertolongan, cara kita untuk meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilahnya kan komunikasi lah. Hablum minan nas, hubungan kita kepada manusia, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah. Nah, caranya itu dengan sholat, makanya diwajibkan karena itu salah satunya cara kita untuk berkomunikasi kepada Allah. Bahkan mungkin cara berkomunikasi yang paling dianjurkan, yang paling wajib. Nah, teman-teman tahu kan sholat itu diwajibkan. Nah, sebelum kita tahu tujuannya, kita harus tahu dulu dalilnya apa. Dalil itu seperti dasarnya kenapa kita harus sholat, adakah ayatnya. Nah, ayatnya itu ada di Al-Quran. Nah, kita lihat ya. Berikut ini adalah ayat atau dalil yang menjelaskan tentang wajibnya kita untuk sholat 5 waktu. Itu ada di surat An-Nisa ayat 103 dengan ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya. Guys, bawahi ya. Sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, di sini jelas artinya sholat itu wajib untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Berimannya kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang beragama Islam. Makanya itu di sini jelas dalilnya itu wajib untuk sholat. Nah, jadi teman-teman bisa nih jadikan rujukan. Kalau ada yang nanya, kan lu belajar PA ini, tahu nggak dalilnya sholat itu apa? Ada salah satunya ada di Al-Quran ya. Berikut ini An-Nisa ayat 103. Jadi itu dasarnya kita sholat 5 waktu ya. Nah, selanjutnya kita ke tujuan. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan ya. Teman-teman tahu nggak tujuan dari sholat itu apa? Teman-teman tahu nggak maksud dari Allah menyuruh kita untuk sholat itu apa? Nah, itu ada di surat Toha ayat 14. Nah, saya bacakan ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan sholatlah untuk mengingatku. Nah, di sini jelas artinya, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Nah, di sini jelas bahwa arti dari tujuan dari sholat itu sendiri adalah untuk mengingat Allah. Nah, di sini ada kan zikri. Zikri itu adalah mengingat. Nah, kita berzikir segala macam itu artinya zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Nah, sholat itu tujuannya, salah satu tujuan yang paling besarnya itu adalah mengingat kepada Allah. Kenapa? Kita itu setiap aktivitas itu seringkali kan ya melupakan Allah. Kita beraktivitas segala macam, padahal kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih, kita harus minta tolong kepadanya, harus berniat sungguh-sungguh kepadanya. Karena kita bisa seperti ini itu karena Allah yang menciptakan kita. Makanya kita wajib untuk menghormatinya, kita wajib untuk menyembahnya. Nah, di sini jelas ya artinya. Saya garis bawahi lagi ya. Tujuan dari sholat itu adalah untuk mengingat kepada Allah.
Makanya di sini kan dijelaskan sebenarnya untuk berkomunikasi. Nah, setelah tujuan ada lagi nih pertanyaan yang biasanya muncul. Lalu apa sih manfaat dari sholat itu sendiri? Apa sih manfaat atau syafaat dari sholat itu sendiri? Nah, banyak kita lihat ya dari segi Islamnya ya. Ada di Al-Quran yang pertama, ada di surat Al-Ankabut ayat 45 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Nah, dari Islam sendiri, dari Al-Quran itu sendiri, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Iya, karena sholat itu menjaga hati kita, memperbaiki hati kita, menjaga diri kita ini sendiri. Karena berhubungan langsung pada Allah, Allah yang bantu kita, Allah yang menolong kita. Maka dari itu buat teman-teman yang merasa, aduh saya banyak dosanya, aduh saya nakal, saya jahat pada orang-orang, pada orang tua saya sendiri, maka sholat. Kalau teman-teman mau memperbaiki hidup teman-teman, sholat, mulai dari sholat. Karena kenapa? Jika teman-teman ingin memperbaiki hidupnya, maka perbaikilah sholat terlebih dahulu. Karena ada yang bilang, bukan ada yang bilang, memang sudah terbukti ketika Anda memperbaiki sholat Anda, itu adalah Anda memperbaiki seluruh hidup Anda gitu. Nah, makanya sangat-sangat wajib untuk sholat mau apapun keadaannya, mau lapar, mau di perjalanan, ada keinginan kan. Nanti dibahas, ada rukunnya, syaratnya, ada kondisi-kondisi di mananya teman-teman tetap harus melaksanakan. Nah, itu manfaatnya. Nah, itu dari segi Islam. Ada dari segi medisnya loh. Ketika kita melakukan gerakan-gerakan sholat sendiri, kita itu melatih sendi-sendi kita, melatih mata kita, seluruh ini kita. Seperti kita ruku, ini kan dijaga ini kita. Jadi kita sujud, aliran darahnya itu dialirkan ke otak kita, jadi itu benar-benar sehat. Mata kita kan harus tetap melihat kan ya ketika sujud. Nah, itu melatih mata kita supaya lebih baik lagi. Dan sebelum sholatnya nanti wudhu. Nah, itu membersihkan. Selain membersihkan, jadi bukan hanya basuh-basuh dia gitu-gitu aja, enggak, tapi itu membersihkan loh virus-virus yang ada di tangan, ada di hidung, kita kan dikeluarkan tuh ya, itu dibersihkan kotoran-kotoran yang sehat dari segi medisnya. Dan dari segi Islamnya itu menghilangkan dosa-dosa tangan kita yang kotor, jahat, lihatnya macam-macam, mata kita, ini kita. Ketika kita wudhu itu sedikit-sedikit dilunturkan dosanya, sedikit-sedikit dijatuhkan dosanya, karena jika kita berwudhu dengan benar. Nah, itulah luar biasanya sholat itu sendiri. Nah, berikut ini kita akan menyaksikan video tentang tata cara sholat. Nah, teman-teman silakan simak baik-baik ya. Oke? Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga,
hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekap dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada. Tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal-maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma ghsilni min khatayaya bis-salji wal-ma'i wal-barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan, dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum, maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram. Jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumakninah. Bacalah doa ruku setelah Anda sempurna ruku. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir, Allahu Akbar, dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat, telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar. Kemudian duduk iftirash. Punggung tegak. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa. Rabbighfirli. Rabbighfirli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir, lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah. Wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, wa min adabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Nah, itulah tata cara segala macamnya bagaimana kita untuk sholat. Teman-teman silahkan pelajari, silahkan dilihat lagi kalau ingin dilihat lagi. Semoga teman-teman bisa melaksanakan sholat dengan baik ya. Nah, mungkin itu saja materi untuk kali ini. Teman-teman akan saya beri tugas ya. Silahkan isi post test berikut ini. Nah, saya sengaja nggak taruh tulisan linknya karena supaya tahu siapa yang benar-benar menyimak video ini sampai akhir ya. Jadi silakan teman-teman tulis sendiri ya. bit.ly/posttest sholat 1. Soalnya ya, bit.ly/posttest sholat 1. Nah, silakan diisi itu tugasnya buat teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Materinya bisa dibaca lagi. Ini saya akan berikan ada di Google Classroom ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan, dan semoga teman-teman bisa menyimak atau mendalami atau berkah dalam ilmu yang didapatkan pada hari ini. Terima kasih, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.